Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Business Communication Ibu Yeti Husnul Hayati SEMM, dan yang saya banggakan pula teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai membangun sinergi tim dalam komunikasi bisnis yang efektif dengan jenis pidato persuasif dan dengan jenis presentasi informatif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan bersemangat. Baik, Ibu dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian, hari ini saya ingin berbagi tentang hal yang sangat penting dalam dunia kerja dan bisnis, yaitu teamwork atau kerjasama tim dalam konteks komunikasi bisnis yang efektif. Di dunia profesional, banyak orang berpikir bahwa kesuksesan datang dari ide yang brilian. Tapi nyatanya, bukan ide saja yang menentukan hasil, melainkan seberapa kuat sinergi antar anggota tim dalam mewujudkan ide tersebut. Nah, pernah tidak teman-teman kerja kelompok di mana satu orang itu mengerjakan semuanya, sementara yang lain cuma bilang, santai, aku bagian doa aja ya. Nah, dari situ kita belajar bahwa kekompakan bukan cuma tentang hadir dalam satu tim, tapi tentang saling bergerak bersama menuju tujuan yang sama. Dalam komunikasi bisnis, teamwork adalah fondasi penting yang menentukan seberapa efektif itu sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Teamwork berarti adanya kerjasama antara dua orang atau lebih yang saling berkomunikasi dan saling mendukung, yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai bersama-sama. Lalu di sini ada ciri-ciri tim yang solid, yaitu yang pertama, saling percaya. Kepercayaan adalah fondasi utama. Tanpa rasa percaya, anggota tim akan ragu untuk berbagi ide atau mengambil tanggung jawab. Lalu yang kedua ada komunikasi yang terbuka dan jujur. Tim yang efektif itu selalu berani menyampaikan pendapat tanpa takut disalahkan. Informasi yang jelas juga mencegah kesalahpahaman. Lalu yang ketiga itu tujuan yang sama dan terarah. Semua anggota memahami kemana arah tim berjalan, sehingga setiap tindakan selaras dengan visi bersama. Lalu yang keempat itu ada saling menghargai dan mendukung dalam tim yang kompak. Tidak ada yang merasa lebih penting, setiap kontribusi dihargai sekecil apapun itu. Lalu 5, tanggung jawab bersama. Keberhasilan maupun kegagalan dipikul bersama, bukan saling menyalahkan. Nah, lalu ada hambatannya nih dalam teamwork. Membangun tim yang solid itu pasti tidak mudah. Nah, hambatannya yang pertama itu ada ego dan kurangnya empati. Saat setiap orang merasa paling benar, kolaborasi akan sulit terbangun. Lalu yang kedua, komunikasi yang buruk. Misalnya, pesan yang disampaikan itu tidak jelas atau anggota tim enggan berdiskusi. Yang ketiga, pembagian tugas yang tidak jelas. Akibatnya, ada yang bekerja berlebihan, ada pula yang bingung harus melakukan apa. Lalu yang keempat, kurangnya komitmen. Tim akan goyah kalau ada anggota yang tidak memiliki rasa tanggung jawab yang sama terhadap tujuan tim tersebut. Nah, di sini contoh sederhana. Bayangkan satu tim proyek bisnis tidak ada anggota yang anggota yang sering update story lagi healing ketimbang update progres kerja. Akhirnya yang lain harus menanggung beban yang lebih banyak, dan itu bisa menurunkan semangat kerja tim tersebut. Nah, lalu ada faktor keberhasilan teamwork ini. Bagaimana sih agar teamwork ini bisa berjalan efektif? Yang pertama, ini tujuan yang jelas dan struktur. Setiap anggota harus tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana caranya. Yang kedua, keterbukaan untuk berdiskusi dan menerima kritik. Kritik bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki. Lalu yang ketiga, ada kepercayaan dan rasa tanggung jawab. Setiap orang harus bisa dipercaya untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Lalu keempat, itu ada pemimpin yang mengarahkan, bukan mendominasi. Pemimpin yang baik memberi ruang bagi ide-ide dari tim, bukan hanya memerintah saja. Lalu yang kelima, ada evaluasi dan refleksi rutin. Tim yang hebat tidak hanya bekerja, tetapi juga mengevaluasi proses kerjanya agar terus semakin berkembang. Bahkan menurut survei Harvard Business Review, tim dengan komunikasi terbuka dapat meningkatkan produktivitas hingga 20-25% lebih tinggi dibanding tim yang tertutup. Kita lihat bersama-sama di sini ada grafik
di mana tim tanpa teamwork adalah produktivitas rendah, dan tim dengan teamwork adalah produktivitasnya tinggi. Nah, itu menunjukkan bahwa kerjasama bukan hanya membuat pekerjaan itu lebih cepat selesai, tapi juga meningkatkan suasana kerja yang lebih positif lagi. Contoh nyata, saya sendiri pernah ikut proyek bisnis kecil di kampus. Awalnya semua ingin jadi ketua nih, tapi apa hasilnya? Ya, berantakan. Tapi begitu kami duduk bersama, lalu membagi peran dengan jelas, dan rutin berkomunikasi satu sama lain, hasilnya justru lebih luar biasa. Produk kami selesai tepat waktu, promosi berjalan dengan lancar, dan semua anggota merasa dihargai. Nah, dari situ saya belajar, teamwork bukan hanya soal siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang mau mendengarkan dan mau bekerja sama. Jadi, teman-teman sekalian dan ibu dosen yang saya hormati, dalam dunia bisnis modern, komunikasi yang efektif dan kerjasama tim yang solid adalah kunci utama keberhasilan. Komunikasi ibarat jembatan, sementara teamwork adalah kendaraan yang melintasinya. Tanpa jembatan yang kokoh, kendaraan tidak akan sampai ke tujuan. Kita boleh punya ide besar, tapi tanpa tim yang kompak, ide itu akan hanya jadi rencana di atas kertas. Sebaliknya, ide kecil bisa jadi lebih besar kalau dijalankan bersama-sama dengan semangat kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain. Seperti kata pepatah, teamwork makes the dream work. Artinya, kerjasama tim yang baik akan membuat impian menjadi kenyataan, karena keberhasilan besar tidak pernah dicapai sendirian. Akhir kata dari saya, semoga setelah ini kita semua semakin siap membangun kebersamaan yang produktif, baik itu di kampus, di organisasi, maupun nanti di dunia kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.